Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Maharani, nomor absen 23. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait bab kaidah pencacahan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kaidah penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya kita akan menjelaskan permutasi dan dilanjutkan dengan kombinasi dan juga disertai dengan contoh soal di tiap subbabnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kaidah penjumlahan dan perkalian. Di dalam kaidah penjumlahan dan perkalian terdapat banyak kejadian satu percobaan. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana kita cara untuk menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan. Nah, untuk menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan, kita dapat menggunakan metode tabel maupun diagram pohon. Nah, jika kita menggunakan tabel, kita dapat menggambarkannya seperti ini. Jadi, bagian vertikal ini menunjukkan untuk uang logam pertama dan bagian horizontal untuk uang logam kedua. Nah, A ini berarti angka dan G untuk gambar. Jadi, jika uang logam pertama menunjukkan angka dan uang logam kedua menunjukkan angka juga, jadi hasilnya adalah angka-angka. Kemudian jika uang logam pertama menunjukkan gambar dan uang logam kedua menunjukkan angka, jadi hasilnya gambar angka. Kemudian jika uang logam pertama menunjukkan angka sedangkan uang logam kedua menunjukkan gambar, hasilnya akan angka dan gambar. Dan yang terakhir, jika uang logam pertama menunjukkan gambar kemudian uang logam kedua menunjukkan gambar, jadi hasilnya adalah gambar-gambar. Selanjutnya, cara untuk mengetahui banyak kejadian suatu percobaan, kita dapat menggunakan diagram pohon. Jadi bentuk diagram pohon itu seperti ini. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita dapat melihat dari deretan pertama ini yaitu uang logam ke-1 dan deretan sini itu untuk uang logam kedua. Jadi, jika uang logam ke-1 menunjukkan angka dan kemudian uang logam kedua menunjukkan angka, jadi hasilnya angka-angka. Jika uang logam ke-1 menunjukkan angka, kemudian logam kedua menunjukkan gambar, hasilnya angka dan gambar. Kemudian jika uang logam ke-1 menunjukkan gambar, tetapi uang logam kedua menunjukkan angka, jadi hasilnya gambar dan angka. Kemudian yang terakhir, jika uang logam ke-1 menunjukkan gambar, kemudian uang logam kedua menunjukkan gambar, jadi hasilnya akan gambar-gambar. Baik, perkenalkan, nama saya Made Satya Jayanti, nomor absen 17. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Yang kedua, ada kaidah penjumlahan. Jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Jika suatu peristiwa yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1, cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2, cara yang berbeda, dan seterusnya. Seperti pada rumus yang telah saya tuliskan. Kapan menggunakan aturan penjumlahan? Pada umumnya, aturan penjumlahan dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan, atau kita sedang membagi kasus. Walaupun ketika membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Nah, perkenalkan, nama saya Raiban Chandra Putra, absen 30. Di sini kita sudah masuk ke sesi contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Satya dengan materi kaidah penjumlahan. Nah, di samping saya sudah ada soal yaitu Dika mempunyai 7 buah kemeja dan 9 buah jas. Saat ingin ke kantor, Dika menggunakan salah satu pakaian tersebut. Berapa banyak cara Dika memilih pakaian tersebut? Nah, kalian harus bisa membedakan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, jika kalian sudah bisa membedakannya, kalian tinggal melihat kedua partikelnya yaitu 7 dan 9. Nah, kalian tinggal menambahkan 7 dan 9 tersebut menjadi 16. Jadi, jadi berapa banyak cara Dika bisa memilih pakaian tersebut, yaitu 16 cara. Nah, lanjut yang ketiga, ada kaidah perkalian. Jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan begitu pun seterusnya. Dapat dilihat pada rumus yang telah saya tulis. Kapan menggunakan aturan perkalian? Pada umumnya, aturan perkalian dipakai jika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap, atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal, yaitu contoh soal kaidah perkalian. Nah, di samping saya sudah ada soal, sebuah menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman. Masing-masing
bisa memilih satu macamnya, yaitu jika terdapat 5 macam sayur, 6 macam lauk, 3 macam buah, dan 7 macam minuman. Berapa cara memilih makanan yang dapat dipilih, yaitu kalian harus bisa menentukan partikel-partikelnya. Nah, seperti 5 macam sayur, 6 macam lauk, 3 macam buah, dan 7 macam minuman. Nah, partikel-partikel ini kalian harus kalikan seperti 5 macam sayur ini kalian kalikan kepada 6 macam lauk, dan hasilnya kalian kalikan di 3 macam buah. Nah, terakhir kalian kalikan ke 7 macam minuman. Nah, hasilnya adalah 630. Jadi kalian bisa berapa banyak menu makanan dan minuman yang dapat dipilih, yaitu 630 macam cara. Perkenalkan, nama saya Putri Stanaya Moreanti, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan sebab kedua, yaitu permutasi. Yang pertama ada notasi faktorial yang dilambangkan dengan tanda seru. Notasi faktorial adalah hasil kali bilangan-bilangan asli dari n hingga 1. Dirumuskan seperti ini. Nah, untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut. Jadi, definisi ini khusus untuk 0 faktorial. Nah, yang kedua ada materi permutasi. Yang pertama dari permutasi adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui. Rumusnya seperti ini. Nah, bagian permutasi yang kedua ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Secara umum, P menyatakan banyaknya permutasi N unsur dengan P unsur yang sama dan Q unsur yang sama lainnya. Dirumuskan seperti ini. Nah, bagian permutasi yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup dengan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu dari materi permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, di sini kita ada soal 5 permutasi 2. Cara penyelesaiannya yaitu 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dengan hasil 5 faktorial per 3 faktorial. Nah, 5 faktorial ini kita jabarkan sampai 3 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita tinggal coret saja sampai kita menemukan hasilnya yaitu 20. Hai guys, perkenalkan aku Pandey Putu Sasta Padma Utami, nomor absen 26. Nah, tadi kalian udah jelasin kan sama temenku apa itu permutasi, dan sekarang aku bakal jelasin sebab ketiga, yaitu kombinasi. Nah, dalam permutasi kan unsur-unsur tersebut diperhatikan kan? Nah, jadi dalam kombinasi kita tidak memperhatikan urutan unsur-unsur tersebut. Jadi A, B sama aja kayak BA. Nah, dalam kombinasi kita juga menggunakan rumus NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Rumus itu diperoleh dari NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, dari rumus permutasi ini, kita bisa memperoleh rumus kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya dengan materi kombinasi. Nah, di sini ada soal 20 kombinasi 17. Kita akan menyelesaikan soal dari contoh soal kedua, yaitu 20 kombinasi 17. Nah, ada option 2 yaitu 6.840 dan 1.140. Nah, cara menjawab sama seperti yang soal ini, yaitu tinggal kita ubah seperti ini. Terus jabarkan 20 faktorial sampai menemu 17 faktorial. Nah, seperti ini. Tinggal coret-coret saja di 17 faktorialnya. Nah, jika kalian benar, kalian dapat jawabannya yaitu 1.140. Nah, sekian dari video pembelajaran kaidah pencacahan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan berguna ya bagi kalian semua. Dan guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kami tutup dengan para Santi, Om, Santi, 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 Om. Bye-bye!